Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin Gallery Work ingin mempresentasikan kembali yang kemarin, sepertinya kemarin kita presentasinya kurang teliti, kurang detail, kurang mendalam juga. Jadi kita memutuskan untuk buat video pembenahan tentang updatean Gallery Work ini. tentang proyek kita ya, yang ini. Apa ya? Nah, di sini kita mengangkat tema taman bermain. Kenapa kita mengambil tema taman bermain? Karena Karena di sini kita bisa lihat, di sini ada bangun tabung, kubus, terus apa ya? Segitiga. Terus segitiga kan ini namanya. Apa? Terus ada kubus, ada balok, terus ini tabung. Terus ini apa ini? Gandulan, ayunan yang bentuknya itu segitiga. Kemudian ini ada prisma segi lima yang mainan berputar. yang ini. Terus di sini ada kubus lagi dan main perpustakaan. Oke, di sini kita akan membedakan antara bangun ruang sisi datar dan bangun sisi lengkung. Bisa dilihat ini, kita bisa bedakan aja, tinggal dilihat sisinya aja. Yang melengkung berarti ya bangun ruang sisi lengkung. Kalau yang lurus datar, itu ya bangun ruang sisi datar. Kayak ini kubus, ini bangun ruang sisi datar. Terus ini ada atap berbentuk segitiga. Terus ini ada tempat bermain. Ini ada kursi dan meja, terus dan jualan. Kemudian kalau yang bangun ruang sisi lengkung itu ya bentuknya melengkung, kayak ini menara, bentuknya tabung, terus kayak kolam ini kan melengkung begitu. Terus kita dapat melihat kalau yang bangun ruang sisi datar ini ada sisinya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisinya. Terus kalau yang bangun lengkung sisinya ya cuma satu, kan cuma satu gini. Satu lengkungan. Dan kalau bangun lengkung tidak memiliki sudut nggak sih? Enggak. Sudutnya tidak, Bu. Di sini kita akan menganalisis produk kita. Yang pertama, di sini kita buat ayunan. Nah, di ayunan ini kita buat gagangnya seperti segitiga. Mengapa? Jelaskan. Karena kalau cuma satu ya, ini satu rawan rating, patah, itu, rawan patah. ya. Kalau gini kan, tumpuannya kan di sini. Jadi bebannya di sini akan tersalur ke dua tiang ini, dan penyangganya. penyangga ini akan menyalurkan bebannya ke dua sisi tersebut. Jadi ayunannya insya Allah akan bertahan lama. Begitu. Kecuali dari besi. Kalau dari besi sepertinya lebih kuat. Karena ini kayu jadinya rawan. Jadi kita buat seproporsional mungkin agar tahan lama. Gitu. Mantap. Lalu yang kedua, di sini kita ada stand miniatur, stand makanan Jualannya les pokoknya lah. yang berbentuk kubus. Ya, di sini sebenarnya ini dari konsep bangunannya itu sudah bagus. Dari segala sisi ini bisa terlindungi. Namun kesalahannya kita membuat atapnya itu dari bangun datar. Iya, itu berbentuk Sisi datar. Iya, Ini kalau misalkan datar. hujan, airnya itu akan menggenang di sini. Jadinya rawan berjamur, terus rawan roboh. ambyuk. Jadi kalau mau bangun, kalau buat rumah atau aneh sekiranya kena hujan, lebih baik pakai atap yang seperti ini supaya airnya akan turun, tidak mengenang begitu. Mungkin bisa Ada dirombak. perombakan sedikit. Dirombak. Oke, lanjut. Ini Yang ketiga, sebenarnya ini belum jadi ya, Bu, sebab ini kita masih belum membuat ini kayak Atap rumah gitu. Iya. biar nggak kepanasan yang perosotan. Iya, panas gak sih kalau atapnya? Iya, panas. Terus di sini ada tangga buat naik. Di sini juga nyatanya ini bukan tangga ibu, ini buat climbing apa sih? Apa sih karo sebutannya? Kayak naik itu, ya naik. Ya wis itu pokoknya Ibu ya. Terinspirasi dari naik gunung ibu. Terus di sini juga ada jembatan kecil. Ya, ini tuh seperti berbentuk kubus dan balok. Nah, kenapa kita memilih ini? Ya karena lebih kokoh. Tuh, lebih kokoh. Dan injak-injak, terus prasataan gitu. Ya, ini masih belum 100% jadi ibu. Masih butuh atap, masih panas, itu yang bermain. Jangan kepanasan. Terus di sini kita juga buat gapura selamat datang di taman bermain. Ini berbentuk balok. Ini maksudnya tiangnya ini berbentuk balok. Nih, nah kemudian kita atapnya supaya teguh, kita buat prisma segitiga agar teguh dan ini tahan lama biar gak kena hujan. Gampang roboh istilahnya. Terus ini ada sisinya, ada 3, 1, 2, kano. Kan gapura. Iya Kok sih. jalannya lewat mana itu mereka? Kemudian ini itu sebenarnya buat kolam. kolam mini-minian ya Bu ya. Ya, buat renang di taman.
atau mungkin kolam ikan. Nggak tahu, Masih kita nggak punya konsep. masih bingung. Terus ini yang dianalisisnya juga masih bingung apa ya ini pokoknya bangun ruang lengkung terus sisinya cuma satu, tidak ada titik sini, tidak punya sudut gitu ya kan. Ya gitulah. Terus ini ada giniannya juga ya, Cepat, nanti kita perbaikin lagi. Ini yang terakhir ada jungkat-jungkit. Ini ada tempat jungkat-jungkit. Kenapa kita membuat jungkat-jungkit dan bentuknya ini segitiga? Kan biasanya jungkat-jungkit gini, tapi kalau bebannya berat sebelah ya nggak bisa jungkit. iya, soalnya harus dimainkan oleh 2 orang. Beratnya itu hampir sama lah ya, biar bisa jungkat-jungkit gini. Kan ini kan segitiga kan Buat tumpuan. Karena bisa. ya bisa. Kalau kotak kan ya nggak bisa Dijungkit-jungkit. gitu. Kemudian ini ada apa sih? Wahana putar. Wahana Ya, putar pokoknya kita kalau bilangnya. Sebenarnya bisa pakai yang lingkaran, tapi kalau saya amati yang bentuk lingkaran itu kalau orangnya Bermain berputar-putar. itu akan bakal dempet-dempet gini loh Bu. Jadi ini kayak sano jadi tengah kecepet. Nah, sedangkan kalau yang permainnya putaran ini bentuknya segi 5, segi 6, itu orangnya tertahan di sini tuh kalau waktu berputar itu. Jadi kayaknya lebih efisien memakai bentuk segi 5 atau segi 6. Iya, agar tidak jatuh dan Nyaman. tidak terguling. ya itu juga sih. Nah, kemudian kan tadi ini gambarin mangkok. HP. Kita masih belum membuat jaring-jaring Bu. Sebab kita itu bingung mau ditaruh. Maaf ya. Kita bingung mau ditaruh mana ini jaring-jaringnya soalnya atau kita buat kayak di sampingnya ini loh Bu. Jadi ini ada dua kayak gini. Terus yang di sisi sininya itu Di sisi buat berdirinya itu buat sisian jaring-jaring. Kemudian nanti mungkin kita akan lengkapi seperti ini rumusnya apa, sisinya ada berapa, sudutnya apa, rumus keliling, rumus volume, terus rumus apa mana? Kayaknya cuma itu. Terus niatan jaring-jaringnya itu Itu yang bisa, yang kayak tricky, gini yang Bu. bisa Ya, ditarik. yang kayak gini. Ini adalah contoh yang mau kita tambahkan. Ya. Nah kemudian kan yang kemarin itu kan bilang ada yang apa yang Ini ya. keempat. Di situ Nggak kelihatan. kita disuruh membuktikan rumus volume atau luas permukaan. Apakah itu sama seperti kemarin yang kita praktek itu? Masa ya apa dibongkar gitu? Kasih air. Gitu. Apa kita pinjam dari lab itu terus kita jelaskan gitu? Terus jadi yang pertanyaan saya kan punya saya kan itu sangat kompleks sekali ya, ada bangun tabung, balok, kubus, kerucut. Nah, sedangkan punya teman-teman itu ya cuma dianalisis misal ini dianalisis ini. Lah sedangkan kita banyak sekali yang iya. harus dibahas itu. Apalagi konsepnya adalah taman bermain. Yang pastinya taman Bangunnya bermain itu bangun banyak sekali. ruangnya. Dengan ruang Itu itu masih apa kita nggak bakalan jadi kelompok yang banyak bicara gitu? Apakah kita cuma fokus satu aja yang dibahas nanti waktu UAS nanti, atau ya wis lah apa-apa nanti kita bawa semua itu, dan mungkin kita akan pinjam Mengusahakan, juga yang iya. di lab itu buat membuktikan oh ini loh ternyata rumus ini diambil dari ini, dan kalau dibuktikan ya memang benar gitu. sekiranya orang itu percaya. Percaya ya, coba percaya. Mungkin itu Bu dari kami mohon maaf kemarin kita kurang maksimal, kurang jeli kan banyak bingung di depan. Terus kayaknya presentasi kita itu dari yang lain ya kurang kayak dari segi PPT aja nggak pakai gitu kan. Jadi apa lagi membuat situasi pembatasan apa yang seharusnya kita bahas. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Tutup menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu.